Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Novi Kurniawan dan hari ini gue akan ngebahas satu novel fantasi klasik. Kayaknya fair ya kalau gue nyebutnya novel fantasi klasik. Karena selain novel ini udah diterbitin dari dulu banget, siapa sih yang gak kenal seri fantasi satu ini? Yap, kali ini gue akan ngebahas Narnia. Tepatnya buku seri pertama yang dirilis, yaitu The Lion, the Witch, and the Wardrobe, atau judul terjemahannya jadi Narnia, Sang Singa, Sang Penyihir, dan Lemari. Setahu gue, buku ini dulu udah pernah terbit di Indonesia, cuma mungkin sekitar tahun lalu, pihak Gramedia memutuskan untuk menerbitkan ulang novel satu ini dengan seri sampul yang diilustrasikan oleh David Wisner. Gue nggak paham kenapa pihak Gramedia nggak bikin cover versi Indonesia mereka sendiri, karena menurut gue akan lebih keren kalau kita punya cover versi kita sendiri gitu. But anyway, gue sendiri udah beli set boxnya Narnia ini dari tahun lalu mungkin ya. Cuma ya baru dibaca sekarang. Dan sebelum gue baca pun gue sempet riset urutan bacanya gimana. Karena gue denger-dengar Narnia ini ada 2 alur baca. Yang pertama adalah berdasarkan tahun terbit bukunya itu sendiri. Dan yang kedua adalah berdasarkan kronologi cerita atau chronological order. Nah, dari riset yang gue lakukan tadi, banyak, mungkin hampir sebagian besar fans-fansnya Narnia ini merekomendasikan untuk membaca bukunya berdasarkan tahun rilis, yang mana ini nggak sesuai sama penomoran buku yang diterbitkan oleh Gramedia, di mana mereka menerbitkan buku pertama yang ada tulisannya 1, yaitu buku The Magician's Nephew. Itu berdasarkan kronologi cerita, sedangkan gue memutuskan untuk mengikuti rekomendasi teman-teman fans Narnia untuk baca sesuai urutan publikasinya, yaitu dimulai dari The Lion, the Witch, and the Wardrobe. So ya, mungkin kita langsung aja. Poin pertama yang mau gue bahas adalah gue memutuskan untuk nggak nonton ulang filmnya. Yes, seperti yang kalian tahu, Narnia ini punya 3 film yang mengadaptasi 3 buku pertama berdasarkan publishing order, dan gue nggak nonton ulang The Lion, the Witch, and the Wardrobe karena somehow film pertamanya ini masih sedikit banyak membekas di otak gue. Gue masih ingat beberapa scene, masih ingat alurnya, kemudian perintilan-perintilan lainnya. Jadi gue ngerasa kalau gue sedikit banyak masih punya modal lah untuk masuk ke buku ini tanpa harus rewatch filmnya lagi gitu. Untuk komparasi film dan buku pertamanya ini, gue ngerasa kalau pacing di bukunya ini sendiri jauh lebih cepat. Well, mungkin itu bukan suatu yang baru kali ya, karena kayaknya semua buku punya pacing yang lebih cepat saat kita membacanya daripada kita nonton film adaptasinya. Tapi yang gue rasakan di sini adalah alurnya jadi jauh lebih cepat dari apa yang gue ekspektasiin. Mulai dari mereka masuk ke Narnianya, kemudian mereka ketemu Aslan, sampai yang paling cepet itu battle terakhirnya. Karena kalau kalian udah baca buku ini, kalian pasti tahu kalau kita bahkan gak ngikutin last battle-nya itu sendiri gitu. Satu hal lain yang membedakan antara buku dan filmnya adalah di buku ini sendiri gue ngerasa kalau pemfokusan ceritanya adalah ke Narnianya itu sendiri gitu. Sedangkan di film gue ngerasa kalau kita lebih mengikuti pengalaman si keempat anak-anak ini, yaitu Lucy, Edmund, Susan, sama Peter terhadap dunia Narnia itu sendiri. So, jadi beda ya. Di buku kita fokus ke dunianya, ke Narnianya.
Sedangkan di film kita fokus ke experience mereka masuk ke dalam dunia Narnia. Jadi dinamik ceritanya agak berbeda di situ. Dari buku ini pun gue dibuat kaget soalnya karakter Peter di sini juga lumayan jahat gitu kalau gue boleh ngomong. Karena di filmnya kita disodorkan kalau yang dari keempat anak ini yang agak bandel mungkin si Edmund kan. Sedangkan di buku ini apa yang diomongin Peter ke Edmund tuh juga agak jahat gitu. Peter nggak sepenuhnya innocent di dalam buku. Dan gue juga menemukan kalau karakter Susan di buku ini tuh underused banget, beneran. Dia punya panah kan, tapi gue nggak inget satu poin di buku ini di mana Susan tuh pakai senjata tadi gitu. Jadi bener-bener karakter Susan ini jauh lebih flat di bukunya. Peter juga sih, cuma at least Peter masih ada satu bagian di mana karakter Peter ini dibahas sendiri gitu. Sedangkan Susan nggak sama sekali. Sekarang gue mau mengapresiasi gaya penulis di mana buku ini tuh berhasil menjadi buku dongeng fantasi anak-anak gitu. Gue ngebaca buku ini tuh berasa didongengin, beneran. Dia berhasil untuk ngebawa audiensnya untuk bener-bener masuk ke dunia Narnia. Imajinasi gue diajak untuk mengeksplor world building dari Narnia ini sendiri dan gue sangat mengapresiasi itu gitu. Gue bener-bener ngerasa kalau gue sebagai anak kecil yang lagi baca buku dongeng. Dan itu keren banget. Tentunya gue berencana untuk nerusin baca sisa serinya again berdasarkan publishing order. Tapi bukan berarti gue akan nge-share pengalaman tersebut di ke-6 minggu selanjutnya ya. Episode selanjutnya akan membahas buku yang lain. Gue akan menyelipkan Narnia ini di episode-episode ke depan, jadi nggak akan langsung dari awal sampai akhir. Dari buku pertama sampai buku ke-7 untuk 7 minggu ke depan, nggak. So ya, kalau kalian penasaran dan pengen tahu pengalaman gue baca buku Narnia untuk pertama kalinya, kalian bisa tungguin episode-episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih sudah dengerin, gue Novi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.